Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah siang sehat walafiat. Bu Rahma, saya mau minta izin untuk memenuhi tugas info wawancara dengan Ibu. Ini adalah tugas dari pendidikan guru penggerak Ibu. Jadi ada satu kasus, saya ingin menanyakan kepada Ibu gitu ya. Ini ada studi kasus 3 ya Bu. Saya akan membacakannya kepada Ibu. Menurut Ibu seperti apa nanti? Ya, silakan. Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Sebelum semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampuhnya pada kepala sekolah, Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini, Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru yang membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dan dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerja di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat. Bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapor, Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dan memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan apa yang akan Anda lakukan atas dasar apa yang Anda melakukan itu. Ibu, menurut Ibu, apa yang diambil, keputusan apa yang diambil untuk menangani kasus seperti kasus Ibu Rosdiana di atas? Baik, terima kasih Pak Jayat ya dari kasus yang tadi Bapak bacakan itu. Kalau saya sebagai kepala sekolah, maka saya akan bertindak sebaliknya. Jadi saya tidak akan meminta guru-guru untuk menambah 10 poin nilai. Karena di situ nilai yang didapat anak-anak di rapor itu adalah sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan anak-anak selama 1 tahun ya, kalau nilai rapor itu. Jadi tidak akan menambah nilai. Saya akan tetap pada nilai yang sebenarnya, walaupun itu nanti berakibat pada anak-anak tidak bisa masuk SNMPTN ya, perguruan tinggi dengan menggunakan nilai rapor tanpa tes itu tadi. Karena itu tadi perlu dibangun kualitas pembelajaran yang seharusnya dilakukan oleh guru-guru, bukan menambah nilai di akhir proses di nilai raportnya, tapi prosesnya yang harus diperbaiki. Ya, bagus sekali ya Bu, apa yang Ibu kalau Ibu jadi Ibu Rosdiana itu Ibu benar-benar konsisten dengan aturan yang ada. Tanggapan saya terhadap pendapat Ibu tadi itu bagus, berarti Ibu tidak mengalami dilema atau dilema kasus gitu ya Bu. Karena Ibu benar-benar berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kira-kira Bu, apa yang menjadi prinsip dasar Ibu dalam mengambil keputusan itu? Kalau menurut saya,
yang namanya nilai anak, apalagi itu nilai raport, dia tidak bisa kita ada-adakan nilainya, apalagi dengan serta-merta kita menambah nilai anak ya, tanpa ada hal yang mendukung untuk itu. Misalnya saja anak ini eh, nilainya sebenarnya 50, ya, tidak tuntas, sudah pasti tidak tuntas jika KM-nya misalnya 65, maka tidak bisa kita serta-merta mengambil keputusan untuk meningkatkan nilai anak itu menambah poinnya, apalagi di sini kepala sekolah yang meminta, jadi sebenarnya tidak sesuai dengan nilai kebenaran yang ada ya, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada ya Bu. ya. Ya betul Bu. Eh ini ya Bu, apa namanya, kalau saya bilang kalau yang Ibu buat itu bagus gitu ya, mungkin prosesnya yang harus kita perbaiki. Ya, Contohnya seperti apa ya, kayak les ya, atau bisa pemberian ditambah tambahan belajar di waktu yang lain atau pembinaan dari guru tertentu pada mata pelajaran masing-masing pelajaran, itu kan bisa untuk menambah pengetahuan anak ya, terutama untuk memperbaiki nilai anak-anak yang mungkin belum tuntas itu tadi. ya. Keputusan harus eh, berpihak kepada murid gitu ya Bu. Setuju saya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Memang kita harus membuat suatu keputusan yang berpihak kepada murid. Satu contohnya misalnya kita bisa memberikan apa namanya remedial untuk anak-anak, nilai anak-anak yang kurang. Kemudian kita memberikan les tambahan boleh, tetap selama itu apa namanya, selama yang sudah, selama itu apa, bukan les privat ya Bu, Ya. tapi untuk satu kelompok besar gitu boleh. uh, Ibu, hal apa yang membuat Ibu tuh harus berpendapat seperti itu, padahal kan kalau kita uh, tinggal masukkan nilai 10 ke dalam itu kan tidak masalah. Iya, tidak masalah kan, kepala sekolah loh Bu, nilainya kan lebih bagus. Kalau menurut saya, kenapa saya harus seperti itu? Kalau menurut pendapat saya pribadi Pak ya, kalau saya tidak akan langsung meminta guru-guru, karena menurut saya nanti tadi kalau dalam wacana itu dikatakan setelah 5 tahun mengajar di situ dia masih belum menemukan ada siswa yang bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes ya, menggunakan nilai raport. Nah, menurut saya itu sebenarnya harus ada peningkatan, harusnya dari proses pembelajaran sampai menghasilkan hasil evaluasi yang bagus itu tentunya harus memajukan prosesnya dulu, diperbaiki. Jadi mungkin selama 5 tahun itu belum ada kemajuan, bisa jadi dari proses belajar dari gurunya ataupun mungkin dari cara mengajar gurunya belum tentu bagus, jadi yang diterima oleh siswa itu pun bisa menjadi kurang. Jadi bisa diperbaiki dari baik dari guru maupun dari prosesnya, cara belajarnya. Luar biasa ya Bu, apa namanya yang disampaikan tadi. Jadi benar Bu, memang kita harus dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu harus prinsip-prinsip kebajikan yang kita anut ya Bu. Kita anut. Kalau di sekolah itu tidak apa namanya, yang tidak diskriminasi, kemudian keputusannya itu tidak hanya karena kita kasihan dengan anak-anak, tetapi kita tuh harus benar-benar sesuai dengan realnya. Bu Rahmayani, terima kasih ya. Baik Pak, Sudah membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Ini saya upload di Google Drive saya, dijadikan sebagai tugas saya olah wawancara. Terima kasih ya Bu.